Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali ke tutorial dalam pembuatan soal terkait dengan aplikasi Smart dalam penggunaan atau pengerjaan soalnya. Baik, teman-teman sekalian, untuk soal yang pertama, teman-teman tentunya sudah punya template soal yang diambil dari eh, aplikasi akun admin. Di sini nanti di format soal bisa di-download jenis-jenis template soal yang mau digunakan. Jika jenjang MTS, pastikan yang mau digunakan boleh dari format soal yang ini, template yang ini boleh jika digunakan di madrasahnya atau di sekolahnya. Kemudian silakan menggunakan yang ini jika hanya menggunakan soal yang jenis pilihan ganda. Jadi ambil yang template yang ini. Ini saya sudah download. Kemudian kita mulai langkah pertamanya. Caranya ini dihapus dulu, yang warna abu-abu ini dihapus, yang kolom abu-abu ini ya dihapus, dihapus. Nah, setelah sudah terhapus seperti ini, langkah berikutnya khusus pada kolom KI, KD, dan kisi-kisi ini opsional, tidak perlu diisi jika teman-teman sudah membuat kisi-kisi di format khusus kisi-kisi. Maka di sini dikosongkan saja, tidak masalah. Kemudian di nomor soal, diisi nomor soalnya. Kemudian contoh soal, diisi soalnya. Ya, di sini diisi soalnya. Misal, saya ambilkan format ini, saya kasih contoh, misal ini mata pelajaran Bahasa Indonesia. Misalnya saya contoh saja dengan jenis soal yang eh, bebas. Misalnya, contoh soal Bahasa Indonesia yang terkait dengan jenis dan eh, cara jenis jenis puisi misalnya. Jenis puisi. Sebutkan misalnya sebutkan yang terkait dengan jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi adalah titik-titik-titik. Misalnya seperti ini. Lalu di akhir seperti ini tidak perlu ditekan enter atau ditekan tombol spasi. Kenapa? Karena nanti bisa membuat tidak rapi pada saat penguploadan. Jadi biarkan saja seperti ini setelah mengetik soal. Kemudian misalnya contoh, ini pilihan A, saya bebas sembarang saja ya, jenis soalnya ini saya mau bikin. Pilihan A, apa? Pilihan B, mengapa? Pilihan C, tidak apa-apa. Pilihan D, pilihan D, teruskan saja. Opsi jawaban benarnya wajib diisi. Misalnya opsi jawaban benarnya A atau B atau C atau D. Di sini saya letakkan yang B. Kemudian nomor 2 lanjut lagi di sini nomor 2. Diisi nomor 2. Misalnya apa itu metafora? Misalnya metafor. Apa itu metafor? Apa itu metafor? A, makanan ringan, ringan. B, makanan berat. C, makanan seafood. D, makanan eh makanan seafood, makanan eh, eh, apa ya? Makanan kaleng misalnya. Oke, jawaban yang benar di sini adalah A. Oke, saya cukupkan satu lagi terkait dengan gambar. Yang ketiga, gambar. Gambar apa ini? Misalnya saya insert seperti biasa untuk memasukkan gambar harus menyiapkan dulu gambar. Kemudian klik insert, lalu insert gambarnya, pilih insert gambar.
Di mana gambar kita simpan, di situ kita insert gambar. Saya contohkan misalnya di sini ada gambar ini. Gambar alam ini saya insert. Oke, sudah masuk seperti ini. Lalu pertanyaannya, ya, pertanyaan daripada gambar ini, saya enter gambar. Gambar di atas menunjukkan gambar apa? A. Pegunungan, pegunungan. B. Perkebunan. Kemudian C. eh, Persawahan. D. eh, Kelautan. Oke, jawaban yang benar adalah misalnya C. Nah, ini sudah kita hapus yang lainnya. Yang lainnya kita hapus, tidak perlu. Ini kita hapus semuanya. Tekan tombol backspace. Nah, oke, sudah terhapus soalnya. Sekarang tinggal seperti ini. Lalu kita simpan dulu ini. Klik save biasa. Setelah selesai seperti ini, teman-teman silakan klik file, lalu save as di sini. Save as, kemudian browse, klik di browse. Nah, formatnya ini diganti, save as tipenya yang ini. Save as tipenya diganti, Word dokumen diganti dengan eh, kita ganti dengan ini, web page filter. Ganti dengan yang ini. HTML-nya diganti dengan web page filter. Klik di sini. Setelah itu saya simpan di project tadi di template soal. Web page filter, lalu save. Dia akan lalu ini klik yes. Oke. Sudah masuk seperti ini. Selesai, kita tutup ini. Kita close. Lalu kita kembali ke sini tadi. Dia akan bentuk seperti ini. Bentuknya dalam bentuk HTML. Bentuk HTML. Jadi kita buka filenya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, sudah bentuk HTML. Sudah dalam bentuk HTML. Nah, file yang ini tinggal diupload. Caranya, sebelum diupload, nanti dia akan membentuk nama file yang HTML dan juga format yang dalam bentuk folder. Nah, folder ini isinya adalah gambar tadi. Nah, ini. Nah, ini gambarnya ada di sini. Jadi ini isi, kalau soal yang ada gambar, dia akan terbentuk di dalam folder. Lalu teman-teman klik di folder ini, lalu blok lagi, yang satu hanya ada dua saja ini, dua file. Kemudian klik kanan, lalu di zip. Zip ya, compress to zip file. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan di PC komputernya masing-masing. Intinya di zip. Klik compress zip. Ini. Sep. Oke, dia sudah jadi bentuk file zip seperti ini. Tidak boleh rar, harus di zip. Ganti dengan zip. Ya, pilih dengan zip. Setelah jadi seperti ini, di dalamnya kita buka isinya ada dua. Ada dua. Satunya file HTML, yang satunya adalah isi folder. Nah, dua file ini yang kita gunakan. Ini zip tadi. Lalu kita upload. Cara uploadnya, saya sekarang saya sudah membuat akun, saya contohkan. Contoh dengan coba soal. Saya sebagai guru bahasa Indonesia. Saya coba sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian saya coba akunnya. Ini, satu. Saya coba, saya ambil akunnya, lalu saya keluar dari si adminnya. Ini saya keluar. Close. Ini akunnya. Saya keluar dulu akunnya. Oke, sekarang saya buka. Ini, coba akun. Oke, saya masukkan passwordnya. Lalu login. Setelah login, saya sudah sebagai seorang guru yang namanya coba soal. Saya masuk di sini, kemudian saya klik upload soal. Klik di bank soal, lalu upload soal. Klik upload soal, upload baru. Kemudian, ini teman-teman baca di sini nanti formatnya harus dalam bentuk zip. Ini. Oke. Lalu di jenis soal, pilih yang format lama ini. Format lama, pilihan ganda 4 opsi ini. Oke. Kemudian tingkatnya sesuaikan. Saya mengupload kelas 7 misalnya. Soal kelas 7. Lalu kelompok soalnya pilih yang ulangan harian. Kemudian browse. Cari di browse. Kemudian di template soal.
di sini tadi yang format zip-nya ini yang kita upload. Zip, kemudian open. Oke, sudah masuk seperti ini, kemudian simpan. Oke, soalnya sudah berhasil masuk di sini. Nah, untuk mengecek soalnya, klik pada data soal. Nah, di sini gambar tadi sudah masuk seperti ini. Seperti ini soalnya sudah masuk. Jadi, 3 nomor tadi sudah masuk soalnya. 1, 2, 3. Nah, setelah soal ini sudah masuk, teman-teman nanti bisa mengecek soal dengan cara klik pada pemilihan soal. Nah, untuk pemilihan soal ini nanti akan dibuat jadwal oleh teman-teman bagian admin, begitu. Jadi teman-teman admin yang akan membuatnya. Di intinya teman-teman sudah upload, cara uploadnya tadi seperti ini biasa, kemudian data soalnya akan masuk seperti ini, gambar dan seterusnya akan masuk. Kalau ada kekeliruan, teman-teman bisa edit lagi di sini. Edit, oh ada kesalahan sedikit, edit lagi di sini, boleh. Begitu. Misalnya opsi jawabannya harusnya bukan B, harusnya adalah A, maka teman-teman ganti di sini. Di sini tinggal diganti satu, ya, tinggal diganti satu di sini. Kemudian di sini nol, kasih nol lagi di sini. Seperti itu. Lalu simpan bagian bawah simpan. Oke, seperti itu. Itu caranya. Kalau misalnya mau edit lagi, kata-katanya ada yang keliru, tinggal klik edit. Begitu. Itu cara untuk apa namanya memperbaiki soal. Upload soalnya sudah, nanti pemilihan soal ini berfungsi untuk melakukan ujian. Jadi ujian nanti teman-teman sebelum ujian itu bisa melakukan pemilihan soal. Misal di sini tahunnya 2023-2024, jenis ujiannya adalah eh, penilaian tengah semester, kemudian jadwalnya belum ada. Kenapa? Karena ini membuat jadwal itu adalah admin. Admin yang membuat dulu jadwalnya, baru bisa. Oke, kelompok soalnya nanti ulangan harian. Oke, setelah itu cari. Ini belum masuk karena jadwalnya belum dibuat. Oke, demikian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.